Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Yunita, NPM 2456201001, Prodi Teknik Komputer 1B, mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, dosen pengampu Ibu Rizky Fitriani MPD. Di sini saya akan menjawab soal UTS. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu sosial dan budaya dasar, bagaimana kebudayaan saling berhubungan dalam mempelajari kehidupan sosial manusia. Berikan contoh bagaimana ilmu sosial dan budaya dasar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Ilmu sosial dan budaya dasar adalah ilmu yang mempelajari kehidupan sosial manusia, termasuk keberagaman, kesederajatan, dan kemartabatan manusia. Ilmu sosial dan budaya dasar merupakan integrasi dari ilmu sosial dasar dalam ilmu budaya dasar. Ilmu sosial dan budaya dasar saling berhubungan dalam mempelajari kehidupan sosial manusia karena ilmu sosial dan budaya dasar memperluas pandangan bahwa masalah sosial, kemanusiaan dan budaya dapat didekati dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, ilmu sosial mempelajari hubungan manusia dengan lingkungannya, dengan individu lainnya, dengan kelompoknya atau dengan kelompok lainnya. Contoh penerapan ilmu sosial dan budaya dasar dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia adalah belajar untuk menyatukan ketidaksamaan, belajar untuk kehidupan berdampingan dengan yang lain, belajar untuk mengantisipasi permasalahan sosial yang mungkin terjadi. Soal yang kedua, norma sosial merupakan aturan yang mengatur perilaku individu dalam suatu masyarakat. Jelaskan jenis-jenis norma sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana norma tersebut dapat mempengaruhi tindakan dan perilaku individu. Berikan contoh penerapan norma dalam masyarakat Indonesia. Norma sosial merupakan aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Norma sosial dapat berupa aturan yang tertulis atau tidak tertulis dan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Norma agama, berasal dari ajaran agama dan kepercayaan dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia lainnya. Norma ini bersifat mutlak dan tidak dapat diubah. Norma kesusilaan, berasal dari hati nurani dan perasaan batin dan mengatur perilaku atau akhlak seseorang. Pelanggaran norma kesusilaan dapat dikenakan sanksi berupa pengucilan, penyesalan, atau dicemooh. Yang ketiga, norma kesopanan, mengatur bagaimana seseorang harus bertingkah laku secara wajar dalam masyarakat. Pelanggaran norma kesopanan dapat dikenakan sanksi berupa celaan atau kritikan. Yang keempat, norma hukum, berasal dari pemerintah atau lembaga hukum dan mengatur perbuatan yang berisi perintah dan larangan. Norma hukum memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. Yang ketiga, sosialisasi merupakan proses yang memungkinkan individu belajar dan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Jelaskan pengertian sosialisasi dan peranannya dalam membentuk kepribadian individu. Bagaimana proses sosialisasi berlangsung di Indonesia dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sosial dalam masyarakat Indonesia. Jawabannya, sosialisasi adalah proses belajar dan beradaptasi yang memungkinkan individu untuk menjadi bagian dari masyarakat dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai, norma, dan budaya yang berlaku di dalamnya. Sosialisasi merupakan bagian penting dari proses interaksi sosial dan berlangsung sepanjang hidup individu. Sosialisasi dapat berlangsung secara tatap muka atau melalui media atau sarana komunikasi lainnya. Sosialisasi dibedakan menjadi 2 tahap, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi memiliki peranan penting dalam pembentukan
Pembentukan kepribadian individu. Yang pertama, pembentukan individu mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Yang kedua, membantu individu untuk memahami konsep sosial dan moral. Yang ketiga, membantu individu untuk mengembangkan kemampuan untuk berpikir logis dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Yang keempat, membantu individu untuk tertanam nilai-nilai dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Pertanyaan yang keempat, setiap masyarakat memiliki ciri khas budaya yang membedakannya dengan masyarakat lain. Jelaskan pengertian budaya menurut para ahli dan bagaimana budaya tersebut dapat mempengaruhi pola kehidupan sosial masyarakat serta contoh bagaimana budaya lokal di Indonesia tetap terjaga dan berkembang di era globalisasi. Pengertian budaya menurut para ahli. Yang pertama, E.B. Taylor dalam Sukanto. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lainnya. Kemampuan-kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Kebudayaan sebagian semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Kuntarajaningrat. Budaya diartikan sebagai segala budaya dan segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Contoh budaya yang ada di Indonesia, yang pertama batik, yang kedua upacara Tabui Sumatera Barat, yang ketiga Makepung balap kerbau masyarakat Bali, yang keempat atraksi debus Banten, yang kelima karapan sapi masyarakat Madura Jawa Timur. Demikian jawaban saya untuk UTS kali ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.